Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Murta meminta Morte untuk memberikan surat pada Leonard dan mengatakan ia akan kembali ke kerajaan. Selanjutnya, Leonard bertemu dengan Morte dan bertanya di mana keberadaan kesatria penyembuh. Kearga mengubah dirinya dan menyebarkan racun agar tubuh Leonard dan prajurit lumpuh total. Lalu Kearga menggunakan heal membaca memori Leonard saat menyerang warga desa dan ibu angkatnya. Leonard amat sadis mengeksekusi ibu angkatnya bernama Anna hingga tidak berdaya. Kearga amat terpukul sosok ibu yang dicintainya diperlakukan seperti binatang oleh Leonard. Setelahnya, Kearga merubah wajah Leonard menjadi wanita gemoy dan mengurungnya di penjara. Kearga akan membalaskan dendam ibunya pada Leonard. Kemudian, segerombol penjahat datang mengeksekusi Leonard secara sadis dan amat brutal. Akhirnya, dendam Kearga pada Leonard terbalaskan meski hatinya masih terluka. Lalu, ia membakar penjara itu dan ia langsung pergi menyelamatkan Anna. Tetapi, semuanya sudah terlambat. Anna meninggoy setelah melihat wajah Kearga. Sang MC berusaha menyembuhkan ibunya dengan heal, namun apalah daya, ia telah pergi ke dunia lain dan tidak bernyawa lagi. Kearga pun menangis sejadi-jadinya karena ibunya telah tiada. Kearga semakin dendam dengan kekaisaran Gyoral dan akan membantai mereka satu persatu. Berpindah pada kerajaan, melihat seorang wanita Saiko, adik dari Putri Player. Wanita itu bernama Norn Klatalisa Gyoral yang merupakan musuh terkuat Kearga. Norn memiliki kecerdasan di luar nalar manusia normal. Norn adalah satu-satunya makhluk yang berpotensi membunuh Kearga karena ia adalah sosok wanita tanpa belas kasihan. Karena Kearga belum ditemukan, maka Norn akan membantai warga desanya agar si kesatria penyembuh nongol di hadapannya. Di sisi lain, Kureha memberikan informasi mengenai Kolosium pada Kearga. Kolosium adalah tempat arena tanding semi manusia dengan hewan buas. Kolosium dilengkapi keamanan yang cukup ketat sehingga tahanan tidak bisa melarikan diri. Setelah seseorang masuk ke Kolosium, ada penghalang yang menyedot stamina dan energi sihir. Warga desa Kearga akan dikurung di Kolosium oleh kerajaan Gyoral. Kureha mencoba menghentikan sang pujaan hati untuk menyelamatkan warganya karena nyawa Kearga akan dipertaruhkan di sana. Dengan lantang, Kearga mengatakan kalau ia akan menghentikan kebusukan kerajaan Gyoral. Kureha auto salut pada Kearga yang memiliki jiwa kesatria untuk menyelamatkan negerinya. Lalu Kureha memberikan informasi kalau Putri Norn telah kembali ke kerajaan. Kearga dan Freya langsung terkejut mendengarkan informasi tersebut. Kearga merasa kalau Norn amat berbahaya dan akan sulit untuk dihadapi. Norn adalah seorang wanita berhati iblis yang mampu membantai manusia tanpa ampun. Kearga teringat semasa dahulu kalau Norn melakukan hal yang sama pada dirinya. Meskipun Kearga tidak memasukkan Norn ke dalam daftar balas dendamnya, namun wanita Saiko itu amat berbahaya. Setelah berpikir sangat lama, Kearga memutuskan kalau Norn akan menjadi target utamanya untuk balas dendam. Kemungkinan Norn adalah insiden di balik penyerangan desanya. Maka Kearga akan membantai Norn sebelum ia diserang terlebih dahulu. Esok harinya di arena Kolosium, Kearga menyusup ke dalam dan melihat prajurit kerajaan akan mengeksekusi para warga. Prajurit meminta Kearga untuk menyerahkan diri sehingga para warga akan dibebaskan. Prajurit menuduh kalau warga telah menyembah aliran sesat dan menduakan Tuhannya. Hal tersebut disebabkan pahlawan penyembuh yang merubah keyakinan para warga. Maka prajurit meminta secara baik-baik agar Kearga menyerahkan dirinya pada kerajaan Gyoral. Tiba-tiba, Kearu menunjukkan dirinya di depan prajurit dan hendak menyerahkan diri. Kemudian, prajurit mengatakan kalau Kearu adalah pembunuh Putri Player dan akan menghukumnya. Para penonton di stadion bersorak agar Kearu dihukum mati karena berani membunuh putri negeri ini. Tanpa basa-basi, Kearu membunuh prajurit yang berani menyentuhnya. Kearu mengatakan kalau kedatangannya untuk menyelamatkan warga desanya dari kekejaman pasukan kerajaan. Kearu tertawa geli.
Kearu tertawa geli melihat prajurit berani menyerang dirinya dengan kekuatan amat letoy. Prajurit menyerang keempat warga hingga mati karena Kearu tidak menuruti perintah. Kearu mengatakan jika warga desa mati itu menjadi kesalahan prajurit kerajaan. Kearu tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tercela kerajaan Gyoral. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.